Kita beralih ke informasi selanjutnya. Puing-puing bangunan Istana Kaca di Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat dibongkar. Pembongkaran dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sekadau pada Selasa 13 September 2022. Bangunan bersejarah yang berdiri sejak tahun 1927 itu harus dihancurkan lantaran sudah tidak terawat dan lapuk termakan usia. Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan Marpina Wulandari, reporter dari Tribun Pontianak yang akan melaporkan terkait kondisi di sana. Selengkapnya silakan rekan. Iya, terima kasih rekan Dea. Ya, rekan Dea, Istana Kaca memang merupakan salah satu cagar budaya yang ada di Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, Istana Kaca ini berdiri sejak tahun 1927. Pada masa itu masih dalam bentuk kerajaan Kusumanegara Sekadau. Nah, setelah itu pada tahun 1963 Istana Kaca sudah tidak lagi digunakan seiring tidak aktifnya lagi atau vakumnya Keraton Kusumanegara Sekadau, karena pada saat itu sudah bergabung dengan NKRI. Nah, pada masanya Istana Kaca ini disebut sebagai Istana Kaca atau diberi nama sebagai Istana Kaca itu karena kaca yang digunakan di dinding-dinding bangunan itu merupakan didatangkan langsung dari negara kincir angin semasa masa penjajahan. Kemudian dalam pemanfaatannya ini digunakan untuk tempat menginap orang-orang Belanda yang datang ke Sekadau zaman dahulu. Setelah itu beralih fungsi menjadi kantor kewedanan, dan saat Keraton Kusumanegara Sekadau bergabung dengan NKRI menjadi salah satu kantor di wilayah kecamatan. Nah, pada saat itu Istana Kaca ini digunakan sebagai tempat tinggal bagi pegawai di kantor camat yang belum memiliki rumah. Nah, setelah beberapa tahun tidak digunakan, memang Istana Kaca tidak pernah dirawat ataupun dilakukan revitalisasi. Alasannya karena pemerintah daerah tidak memiliki anggaran. Padahal sejatinya Istana Kaca ini sudah menjadi aset dari pemerintah daerah yang diserahkan langsung oleh pihak Keraton Kusumanegara Sekadau. Nah, sebelum dibongkar atau dirobohkan ini, Istana Kaca sempat runtuh secara sendiri, secara tiba-tiba itu sebanyak 5 kali, dan terakhir itu tanggal 8 September kemarin 2 hari berturut-turut runtuh. Maka untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan karena posisinya berada di pemukiman masyarakat, maka pemerintah daerah beserta lintas stakeholder lainnya itu memutuskan untuk menghancurkan sisa bangunan yang ada. Namun puing-puing atau kerangka dari bangunan itu tidak dibuang, tetapi ditumpuk di lokasi tersebut sebagai peninggalan hingga nanti pemerintah daerah mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat untuk melakukan revitalisasi. Begitu, Dea. Baik, terima kasih rekan Marpina Wulandari untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.